Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya, teman-teman semua. Nah, ini eh, kita mau ini ya, membagi atau mungkin bagi teman-teman peneliti pemula seperti kami, mungkin baru pertama kali melakukan penelitian meta analisis ya, ya. Mungkin belum tahu atau mungkin pengen tahu bagaimana kita melakukan submit protokol ya, yaitu di Prospero. Nah, jadi kita akan membagi caranya ya, cara bagaimana submit di Prospero dan apa saja yang harus dilengkapi ya. Sebetulnya ini mungkin bisa dipraktekkan secara langsung ya, tetapi ya saya hanya sekedar berbagi. Nah, kami di tim riset group ya, di Erlangga Center for Health Policy itu tahun ini sedang meneliti tentang apa? Tentang vaksin resistensi ya, khususnya soal pemahaman religiusitas. Nah, jadi ada beberapa yang kita teliti yang kurang lebih kaitannya seputar itu. Nah, sebelumnya saya juga akan membagi bagaimana nanti kami melakukan eh, pengarsipan mandiri ya. Kami kebetulan menggunakan platform OSF ya. Platform OSF yang mana di sini sudah kami masukkan seluruh mulai database ya, ada beberapa catatan penelitian termasuk draft protokol. Nah, ini memang kita tulis dulu di dokumen agar nanti lebih mudah bagi kita untuk submit ya di Prospero ya. Biar mungkin kalau websitenya tersendat atau koneksi kita terputus itu tidak hilang gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi ini salah satu yang mulai kita lakukan. Kita masukkan project ya, beberapa project kita itu di OSF ya, agar nanti bisa bisa tersimpan dengan baik ya. Jadi ini ada beberapa project ya, mulai project preprint, ada beberapa project penelitian ya. Oke, mungkin ini sedikit saja ya kita ini. Nah, ini ada project ya. Ada beberapa anggota di project ini. Ada saya sebagai PI, ada Rizky Amelia Zen sebagai anggota, Nuzulul Kusuma Putri sebagai anggota, ada asisten peneliti Erika dan Aisyah. Nah, ini kebetulan juga didanai oleh Universitas Erlangga dengan skema penelitian dosen pemula atau PDP. Oke, ini pengarsipan kita ya. Nah, mungkin langsung saja ya. Jadi pertama kita buka dulu websitenya, website Prospero. Di sini crd.york.ac.uk/Prospero. Ini kebetulan menginduknya di York University ya. Jadi National Institute for Health Research ini salah satu badan yang mengatur banyak hal, termasuk bagaimana membuat register dari penelitian meta analisis ya. Nah, oke. Bagaimana cara kita melakukan register ya? Sebetulnya di sini sudah jelas ya, teman-teman bisa membaca dulu
apa saja yang diperlukan ya. Ini ada beberapa hal termasuk nanti kalau melakukan systematic review bagaimana, terus untuk subjek manusia atau subjek hewan ya yang berkaitan atau mempunyai relevansi pada riset-riset kesehatan manusia. Nah, ini juga ada beberapa hal ya, misalkan di sini ada nanti kalau misalkan kita melakukan systematic review di Cochrane ya, di Cochrane kita ada beberapa catatan, jadi tidak perlu didaftarkan di Prospero. Prospero ini kebanyakan dan memang ditujukan untuk riset-riset meta analisis. Oke. Nah, ini bagi teman-teman yang baru membuat atau belum punya akun, bisa register di sini ya. Kebetulan saya sudah mendaftar sebelumnya, nanti dibaca dulu begitu. Oke, saya masukkan ini, saya login. Oke. Nah, sebetulnya saya sudah menuliskan draft, tinggal submit begitu ya. Jadi ini ada beberapa menu, saya pilih My Prospero. Nah, di sini ini sudah ada ya ID, ada title ya, ada status not yet registered ya, terus terakhir diedit kapan gitu. Nah, ini sebetulnya sudah selesai. Sudah selesai kita lengkapi, hanya saja belum kita submit begitu ya. Oke, kita apa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang perlu dilengkapi. Yang pertama, ini ada judul ya. Nah, judul, terus kemudian bagaimana apakah ada judul asli dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan ini ada Oke, kalau memang tidak ada ya tidak perlu ditulis begitu. Terus kemudian ini beberapa pertanyaan terkait kira-kira mulai kapan riset ini dijalankan. Terus kira-kira nanti selesai kapan untuk melengkapi riset ya. Terus kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Teman-teman jangan langsung diisi, tetapi tidak ada salahnya untuk membaca dulu contoh yang ini, yang ada information ini ya. Ini bisa diklik. Oke, misalkan ini. Nah, ini bisa diklik, terus kemudian ada contohnya di sini. Seperti ini juga begitu. Nanti ada contohnya. Nah, kebetulan ini belum protokolnya belum pernah diselesaikan, jadi baru proses ya. Jadi ini belum protokol ulang begitu. Jadi ini kita tulis protokol not yet finalize ya. Baru review, kita minta untuk direview dulu protokolnya. Nah, ini kontak PI ya, ini email ya. Beberapa opsi yang ada asterik ini, tanda bintang ini wajib ya diisi. Ini nomor kontak ya, afiliasi organisasi. Terus ini anggota ya, ini anggota. Ini pastikan semua anggota yang terlibat dalam penelitian ini masuk ya. Terus ini funding atau sponsor ya. Grant ya. Conflict of interest, kalau tidak ada tidak usah diisi. Kolaborator, kalau ada diisi, kalau tidak ada tidak perlu begitu. Terus ini ada pertanyaan review question. Ini lebih ke misalkan pertanyaan riset ya, pertanyaan riset. Terus kemudian ini nanti search, kita search lebih ke database ya, untuk search engine kita
ya nanti pakai database apa begitu. Kita kebetulan menggunakan beberapa database, ada PubMed, ada Hinari, Scopus, WOS, ada Cielo, ya, ada EBSCO. Nah, ini yang kita pakai. Terus kemudian ini ada URL, ya, untuk search strategi. Ini kita nanti masukkan, ya. Ini formatnya nanti kita masukkan ke Prospero Profile. Ya, nanti dimasukkan di sini. Ini bisa dibaca di sini. Contohnya seperti ini. Ya, ada di sini. Oke, nanti di-upload. Terus kemudian beberapa kondisi yang lain, partisipan, ya, dalam populasi ini nanti bagaimana, intervensi, ya, seperti apa. Oleh karena itu kami menyarankan untuk didiskusikan dan dilengkapi dulu, ya, sebelum diisi. Ini bisa di-save, ya. Bisa di-save pertahapan ini. Jadi tidak harus selesai dulu gitu. Ini ada komparator, ada theory of study, konteksnya nanti bagaimana, ya. Outcome juga harus ada, nanti outcome-nya seperti apa kira-kira yang diinginkan dari riset yang teman-teman masukkan. Ada penghitungan pengukuran efek, ya. Terutama ini untuk teman-teman yang klinis, biasanya ada misalkan relative risk, ya, odds ratio begitu. Nah, kebetulan penelitian kami tidak klinis, ya, tetapi lebih ke ada pendekatan sosial, ya. Oke, data ekstraksi, ya, nanti bagaimana proses seleksi dan codingnya ini juga dijelaskan begitu. Bagaimana tahapannya. Ada bias, ya, quality assessment, ya, nanti dijelaskan juga. Termasuk untuk strategi data sintesis. Nah, yang kemarin agak lama itu kita melakukan analisis subgroup atau subset, ya, subset, ya. Ini yang kemarin kita baru belajar terus terang, ya. Terus kita tulis bagaimana nanti penjelasan tentang heterogeneity, soal effect size, ya. Nah, kemudian nanti bagaimana nanti melakukan beberapa pengkategorian, ya, terkait dengan subgroup, ya. Ini juga dimasukkan. Oke, terus kemudian ada type and method of review. Ini tentu saja meta analisis, ya. Kemudian, ya, ini kita pilih public health karena kita areanya ke public health, ya. Di sini ada including social determinant of health. Jadi kita lebih banyak juga ke aspek sosial sebetulnya. Makanya ini kita pilih ini, public health. Oke, language-nya bahasa Inggris karena kita mengambil artikel, ya, dari jurnal dan kebetulan bahasanya bahasa Inggris yang kita masukkan. Country, ya, ini Indonesia. Nah, begitu. Nah, dissemination plan, ya, ini kita centang no aja. Keywordnya ini 2. Oke, current review status ongoing karena ini protokol ini belum pernah dipublish sebelumnya. Oke, sampai kemudian ada kebijakan tentang preprint, ya, atau nanti detail final report, ya. Kita belum masuk ke sana karena penelitian ini penelitian awal, ya, baru mengajukan protokol. Oke, nanti kita save, ya. Nanti kita save. Kalau kita belum yakin mau ngecek lagi, kalau sudah yakin nanti disubmit. Oke. Ini kebetulan ada
yang harus kita perbaiki. Mungkin kita tidak perlu original language title ya. Oke, terus tadi kita tidak jadi pakai ProQuest ya. Oh ya, ini kita tidak jadi pakai ProQuest. Oke. Oke, kita pastikan. Oke, kita save dulu. Oke. Oke, save ini. Last edited 9 September. Oke, kita lakukan submit. Ya, bismillah kita submit. Ya, kita I confirm. Ya, bismillah. Yes. Ya, ini sudah ada your record has been submit and an email acknowledge sent to you. Jadi nanti ada balasan ke email kita terkait dengan ini. Oke. Nah, ini sudah terrecord ya, sudah masuk. Nanti ada balasan ke email. Kita coba lihat apakah ada balasan ke email. Oke. Nah, ini sudah ada balasan ke email ya. Benar. Oke. Nah, ini sudah ada balasan ke email dari Prospero acknowledgement of site. Ya, ini kurang lebih. Nah, sebetulnya di Prospero ini kalau kita mau riset meta analisis secara langsung sebetulnya dia meregister dua jenis ya. Jadi sistematik itu sendiri dan meta analisis itu sendiri ya. Jadi nanti kalau misalkan di publikasi itu misalkan di publish terpisah, misalkan systematic review-nya dulu, baru kemudian nanti meta analisis itu juga bisa. Tetapi kebanyakan dijadikan satu sih. Jadi systematic review dan meta analisis itu digabung dalam satu publikasi. Malah yang kemudian bisa untuk segera dipublikasi itu protokolnya begitu. Jadi protokol dari Prospero ini bisa dilakukan publikasi agar publik bisa tahu bagaimana tahapan protokolnya. Jadi protokolnya yang dipublikasikan. Ada beberapa jurnal dan banyak yang jurnal yang khusus untuk protokol. Misalkan di PNG atau di beberapa jurnal yang lain. Oke, ini sudah. Ya. Nah, kurang lebih begitu proses submit di Prospero. Mungkin bisa memberikan insight untuk teman-teman, khususnya teman-teman peneliti pemula seperti kami. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita log out.